Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman kelas saya. Perkenalkan, saya Anissa Firlicaniago. Di sini saya bersama rekan saya Nurul Azmi. Kami dari kelas TBI 5 kelompok 12 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang kami bawakan mengenai pantun dan puisi. Baik, di video kali ini kami akan membahas mengenai pantun dan puisi. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama, dan Nurul Azmi sebagai pemateri kedua. Untuk memulai video kali ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul, dapat sehat hingga hari ini. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam. Mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita tergolong sebagai umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang mempercayai kami untuk menyelesaikan materi ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi untuk mendengarkan materi yang akan kami jelaskan. Langsung saja, saya akan membahas mengenai pengertian puisi. Puisi merupakan karya sastra yang telah kita kenal sejak sekolah dasar, dan di sini mari kita ulang kembali apa itu puisi. Puisi merupakan ekspresi pengalaman jiwa atau batin penyair mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan Sang Pencipta. Melalui media bahasa yang estetik yang secara padu dan utuh dalam bentuk teks. Itulah yang dinamakan puisi. M. Attar Semi mengutip beberapa pendapat ahli sastra tentang pengertian puisi. Di sini ada 3 ahli. Pertama, William Wordsworth. He said that poetry is the best word in the best order. Puisi adalah kata-kata yang terbaik dalam suasana yang terbaik. Second, Light Han. He said poetry is imaginative passion. Puisi adalah luapan perasaan yang imajinatif. And the last one, Madev Arnold. Poetry is criticism of life. Puisi merupakan kritik kehidupan. Nah, di balik kata-kata yang ekonomis, padat dan padu tersebut, puisi berisi potret kehidupan manusia. Puisi menyuguhkan persoalan-persoalan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam dan Tuhan Sang Pencipta. Masalah kehidupan yang disuguhkan penyair dalam puisinya tentu saja bukan sekedar refleksi, realitas penafsiran, kehidupan, rasa simpati kepada manusia, renungan mengenai penderitaan manusia dan alam sekitar. Melainkan juga cenderung mengekspresikan hasil renungan penyair tentang dunia metafisis, gagasan-gagasan baru, ataupun sesuatu yang belum terbayangkan dan terpikirkan oleh pembaca. Sehingga puisi sering dianggap mengandung suatu misteri. Selanjutnya, mari kita kenal apa itu pantun. Pertama, kita bahas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait atau kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB-AB. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau, pantuntun, yang berarti penuntun. Awalnya pantun merupakan satu di antara bentuk dari sastra lisan, namun saat ini sudah sering kita jumpai pantun dalam bentuk tertulis. Dan di sisi lain, dalam pembuatannya ini tidak bebas saat penyusunannya pantun terikat pada aturan-aturan tertentu. Itulah mengapa penting memahami secara mendalam mengenai pantun, mulai dari ciri-ciri pantun, jenis, hingga contohnya. Ada beberapa pendapat para ahli, ada 3. Pertama, Herman Waluyo, beliau mengatakan pantun adalah jenis puisi Melayu yang asli dan sudah lama mengakar dalam budaya masyarakat. Yang kedua, Kaswan dan Rita, mereka mengatakan pantun merupakan satu di antara jenis puisi Melayu di mana dalam bentuk baitnya terdiri dari 4 larik dan mempunyai saja AB-AB. Untuk larik pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan larik ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya, R.O. Winstead, beliau mengatakan pantun tidaklah sebatas kalimat yang mempunyai rima serta irama, tetapi sebuah rangkaian kata yang indah untuk melukiskan suatu kehangatan cinta, kasih sayang, rindu, serta benci penuturnya.
Selanjutnya, mari kita bahas ciri-ciri dari pantun dan puisi. Ciri-ciri dari pantun: satu bait terdiri dari 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran, baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi atau maksud. Dan rima atau sajaknya berakhiran AB-AB. Dalam pantun selalu ada 2 dimensi, yaitu pertama, yang disebutkan sampiran. Konvensi mengatakan bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh dengan sampiran ini. Sampiran hanya semata-mata diciptakan sebagai pengantaran menuju isi yang sebenarnya dalam 2 larik berikutnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri puisi. Terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, terkadang berupa huruf konsonan. Setiap baris terakhir bunyinya vokal kata teratur. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan. Kesan panca indera dan perasaan puisi adalah ungkapan yang menghitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif oleh sang penulis. Saya punya satu puisi yang boleh didengarkan oleh teman-teman dan ibu dosen. Hidup butuh perjuangan. Jangan sangka kehidupan selalu bahagia. Jangan dipikir hidup hanya enak-enak saja. Jika kau berpikir hanya sampai itu aja, maka kau perlu melihat luasnya dunia. Banyak orang yang ingin menjatuhkan, tutur katanya yang menyakitkan, sehingga tak jarang membuat hidup berantakan. Itulah hidup, butuh sebuah perjuangan. Jangan sampai kau merasa terlena dengan kehidupan yang fana. Suatu ketika akan datang sebuah luka dan kau harus pasang kuda-kuda. Hidup butuh perjuangan, di mana kau tak hanya bisa berpangku tangan, namun harus berani dalam mengambil keputusan. Jika kau benar, kau akan bertemu kesuksesan, sehingga kehidupanmu akan lebih nyaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Azmi. Silakan Nurul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azmi sebagai pemateri kedua. Yang keempat, macam-macam pantun dan puisi. Berikut macam-macam pantun. Pantun banyak macam dan jenisnya. Pantun nasihat, pantun orang tua, pantun anak-anak, bahkan muda-mudi. Isi dari pantun menerangkan maksud dan tujuan kepada si pendengar. Di bawah ini beberapa contoh pantun. Pertama, pantun anak. Contohnya, elok rupanya si kumbang jati, dibawa itik pulang petang, tidak terkata besar hati, melihat ibu sudah dati. Yang kedua, pantun orang muda. Ikan duyung di laut biru, ikan impian dalam kenangan, ada kabar adinda rindu, lewat laut pun kanda berenang. Yang ketiga, pantun jenaka. Elok rupanya pohon belimbing, tumbuh dekat pohon mangga. Elok rupanya berbini sumbing, biar marah tertawa juga. Berikut macam-macam puisi. Puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi modern. Namun keduanya dibagi lagi. Berikut macam-macam puisi lama. A. Mantra, B. Pantun, C. Seloka, D. Gurindam. Sedangkan macam-macam puisi modern: A. Balada, B. Himne, C. Ode, D. Alegi. Hidup butuh perjuangan. Hidup butuh perjuangan. Jangan sangka kehidupan selalu bahagia. Jangan dipikir hidup hanya enak-enak saja. Hidup hanya enak-enak saja.
Jika kau berpikir hanya sampai situ saja, maka kau perlu melihat luasnya dunia. Banyak orang yang ingin menjatuhkan tutur katanya yang menyakitkan, sehingga tak jarang membuat hidup berantakan. Itulah hidup, butuh perjuangan. Jangan sampai kau merasa terlena dengan kehidupan yang fana. Suatu ketika akan datang sebuah luka, dan kau harus pasang kuda-kuda. Hidup butuh perjuangan, di mana kau tak hanya bisa berpangku tangan, namun harus berani dalam mengambil keputusan. Jika kau benar, kau akan bertemu kesuksesan. Sehingga hidupmu akan lebih nyaman. Kesimpulan, berdasarkan dari penjelasan tentang puisi dan pantun dapat kita tarik benangnya sebagai berikut. Berdasarkan penjelasan tentang puisi dan pantun dapat kita tarik benang merah sebagai berikut. Pertama, puisi merupakan ekspresi pengalaman batin jiwa penyair mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan Sang Pencipta melalui media bahasa dan estetik yang secara padu dan utuh dalam bentuk teks yang dinamakan puisi. 2. Pantun adalah sebuah karya sastra lama yang terikat oleh aturan jumlah bait, baris, dan ritme akhir. Pantun digunakan untuk mencurahkan isi hati seseorang. Ketiga, pantun banyak macam atau jenis. Pantun banyak macam atau jenisnya. Pantun nasihat, pantun orang tua, pantun anak-anak, bahkan pantun muda-mudi. Sekian dari presentasi kelompok 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.